الواحد القهار العزيز الغفار المكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار تبصرة لذوي الألباب والاعتبار والحمد لله الذي نحمده نستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله نشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد كما قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الآية وكما قال نبينا محمد بن عبد الله من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة الحديث صدق الله العظيم. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah, sebelum kita mulai tausiah kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majlis ini, insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kultum menjelang syuruk ini insyaallah kita akan membahas tentang al-amalu saghiru akbaru jaza' indallah. Amal yang kecil tapi punya pahala yang sangat besar di mata Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu, Allah masih ketemukan kita hingga subuh ini. Saya jadi teringat sebuah dalil, man shallus subha raka'atan, siapa yang solat subuh 2 rakaat lalu kemudian dia iktikaf sampai datang waktu syuruk, lebih kurang 1 jam 20 menit dari adzan subuh itu, kemudian dia solat syuruk 2 rakaat. Sengaja aku solat sunat syuruk 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Dia solat subuh lalu dia iktikaf seperti kita sampai datang waktu syuruk, kemudian dia solat syuruk 2 rakaat, faka'annama umratan, pahalanya sama dengan 1 kali umrah. Alhamdulillah hari ini kita dengarkan ceramah atau di minggu-minggu kapanpun kita tutup dengan solat syuruk lalu kita pulang dapat pahala 1 kali umrah. Maka hari ini kita akan membahas hal yang senada dengan itu, tentang apa saja amal kecil tapi pahalanya besar di mata Allah. Makanya ada dalil begini Pak, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, yang pengen dunia pakai ilmunya. Man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, siapa yang pengen akhirat maka ada ilmunya. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi, dan siapa yang pengen kedua-duanya maka ada ilmunya. Saya sering bilang kepada jemaah sebelum saya masuk kajian saya, semua orang itu berdoa, tapi ada orang yang berdoa dan kemudian dia tahu titik-titik mustajab doa sehingga doanya diijabah. Semua orang tidur, tapi ada orang yang tidur dan melakukan sunnahnya sehingga tidurnya membawa manfaat. Semua orang makan, tapi ada orang-orang yang makan yang dengan makannya mengikuti sunnah sehingga dia mendapatkan pahala. Ini kalau punya ilmu. Nah, semua orang beramal, tapi ada ilmunya. Bagaimana amal itu kecil, tapi pahalanya besar di mata Allah. Dia kecil Pak, tapi pahalanya besar.
Nah pertanyaannya adalah, kenapa kita pengen pahala besar Bapak Ibu? Kenapa? Karena belum tentu amal yang dulu-dulu kita lakukan itu amal kita diterima. Kadang-kadang amal kita hilang karena ria. Kadang-kadang amal kita hilang karena niatnya salah. Misalnya puasa tapi pengen sehat, puasa tapi pengen diet, hilang amalnya, salah. Kenapa? Karena kita itu salah niatnya atau salah amalnya. Maka kita akan membahas bagaimana caranya kita melakukan amal kecil tapi pahalanya besar. Kita mulai. Yang pertama adalah amal kecil pahala besar di mata Allah Azza wa Jalla adalah sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Apa namanya? Sholat fajar. Nama lainnya sholat qabliyah subuh. Nama lainnya adalah sholat rawatib. Itu juga dia Pak. Jadi Rasul pernah bersabda, saya coba detil, Rasul pernah bersabda, rakaatanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu bagaikan dunia dan seisinya. Nah, saya akan jelaskan apa manfaat sholat fajar. Tapi sebelumnya, fajar ini dia punya nama lain, yaitu sholat sunat qabliyah subuh. Jadi yang namanya sholat rawatib itu terdiri dari 2. Yang pertama adalah rawatib qabliyah sebelum sholat fardu. Yang kedua adalah rawatib ba'diyah setelah sholat fardu. Namanya sama-sama rawatib, dan nama lain dari rawatib qabliyah sebelum subuh itulah sholat sunat fajar. Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, sholat sunat fajar 2 rakaat itu amal kita kecil, cuman 2 rakaat, tapi pahalanya besar di mata Allah. Itu keutamaan yang pertama. Yang kedua, saat sholat sunat fajar ini doa-doa kita diijabah dan dimustajab. Maka kalau kita melakukan sholat sunat 2 rakaat, niatnya sengaja aku sholat sunat fajar 2 rakaat sunnah atasku karena Allah, atau niatnya sengaja aku sholat sunat qabliyah 2 rakaat sunnah atasku karena Allah, atau sengaja aku sholat rawatib 2 rakaat sebelum subuh sunnah atasku karena Allah, itu pahalanya bagaikan dunia dan seisinya. Dan kalau kita berdoa setelah sholat itu, maka insya Allah doa kita mustajab. Apalagi kalau kita lakukan antara azan dan iqomah. Dia kan begini Pak, sholat qabliyah itu boleh dilakukan walaupun orang udah pulang dari masjid. Misalnya nih, kita azan jam 5. Tahu-tahu ibu nggak ke masjid. Ibu bangun jam 5:15 di rumah. Lalu ibu lakukan sholat fajar 2 rakaat atau sholat qabliyah subuh, lalu lakukan sholat subuh 2 rakaat, itu kan boleh. Boleh. Apakah mustajab doa? Mustajab juga. Cuman kalau dilakukan di masjid, kita biasanya melakukan sholat fajar itu antara azan dan iqomah. Kalau dia dilakukan antara azan dan iqomah, maka keutamaannya jadi double. Yang pertama, kita melakukan sholat fajar 2 rakaat bagaikan dunia dan seisinya. Yang kedua, kita melakukan sholat fajar itu doa mustajab, dan mustajab juga karena antara azan dan iqomahnya. Jadi antara azan dan iqomah itu doa kita mustajab Bapak Ibu. Walaupun kita tidak sholat, misalnya kita di jalan terdengar suara azan, itu antara azan dan iqomah doa kita mustajab, arus akan bergoncang. Maka kita banyak-banyaklah berdoa itu antara azan dan iqomah itu mustajab, tempat yang paling mustajab. Makanya saya sering bilang dengan jemaah bahwa luar biasa Islam nih ya. Kita masuk masjid aja, baru masuk masjid kita udah baca Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Ya Allah, bukakan untukku pintu kasih sayangmu. Lalu kemudian ketika kita masuk masjid, kita jawab azan disunahkan dalam keadaan berdiri. Jadi kalau ada azan berkumandang Bapak Ibu, itu disunahkan kita berdiri. Pernah Bapak Ibu lihat orang lagi azan dia berdiri? Pernah ya? Itu bukan dia ngasal berdiri Bapak Ibu, itu adalah sunnah.
Ya, itu adalah sunnah, dia berdiri. Lalu kemudian nanti antara azan dan iqamah kita sholat rawatib. Setelah antara azan dan iqamah kita rawatib, kita berdoa. Itu bayangkan pahalanya gede, nggak sampai 1 jam. Maka keimanan seseorang itu bukan diukur saat dia berada di Mekah. Kalau dia berada di Mekah dan Madinah, semua orang beriman. Tak sholat dia di sini, maka dia sholat di Mekah dan Madinah. Pasti itu, jarang yang tak sholat. Tapi keimanan seseorang adalah diukur saat dia berada di tanah air. Dan sebaliknya, keimanan seseorang tidak diukur saat sholat Jumat Bapak Ibu. Tapi keimanan seseorang diukur adalah saat subuhnya. Kalau subuhnya dia bangun, subuhnya dia ke masjid, maka berarti dia ciri orang beriman. Maka kalau mau nyari menantu Bapak Ibu, maka sidaklah di setiap masjid di waktu subuh. Cari nak bujang. Mantap tuh ya. Karena keimanan diukur saat subuh harinya. Masya Allah tabarakallah. Jadi amal kecil, pahala besar, diantaranya adalah sholat sunat fajar. Jangan lupa dikerjakan, terus paksakan diri sampai 40 hari. Kalau udah 40 hari, nanti hari ke-41, 42, 43 kita akan risau kalau meninggalkan. Apa itu istiqomah? Istiqomah itu adalah konsisten. Apa ciri-ciri istiqomah? Risau kalau kita tinggalkan, itulah istiqomah. Apapun yang kita ingin lakukan, lakukan 40 hari. Setelah 40 hari, kalau kita tinggalkan, baru kita risau. Tapi kalau hari ini sholat fajar, besok enggak. Besok iya, seminggu enggak. Besok iya, 3 hari enggak. Maka kita tidak akan pernah istiqomah. Ciri-ciri istiqomah adalah risau kita kalau kita tinggalkan ibadah itu. Masya Allah, tabarakallah. Semoga kita bisa menjadi orang yang istiqomah. Amin. Dan orang yang istiqomah bukan orang yang tidak malas. Orang yang istiqomah itu malas juga. Cuman bedanya kalau orang istiqomah, walaupun dia malas, tetap dia kerjakan. Kalau yang tidak istiqomah, dia malas, dia tinggalkan. Makanya sering saya gaung-gaungkan kepada jemaah, malas itu nggak apa-apa, yang penting tetap dikerjakan. Malas itu nggak apa-apa, yang penting tetap dikerjakan. Maka Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, semoga kita bisa menjadi ahlul fajar, yaitu sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, tapi setelah adzan subuh. Insya Allah. Yang kedua, al-amalu sagiru akbaru jaza indallah. Yang kedua adalah amal kecil tapi pahala besar di mata Allah adalah sedekah subuh. Lah, kok sedekah subuh Ustazah? Kenapa enggak sedekah siang saja? Kenapa enggak sedekah malam saja? Kenapa enggak sedekah sore saja? Karena ada dalilnya bahwa di subuh hari malaikat Allah akan menurunkan 2 malaikat datang ke permukaan bumi. Dan malaikat yang pertama akan mendoakan orang yang bersedekah di subuh hari agar hatinya tenang, rezekinya dilapangkan. Serta malaikat kedua berdoa untuk orang-orang yang bakhil atau untuk orang-orang pelit. Makanya tadi saya bilang, semua orang berdoa, tapi ada orang yang berdoa, dia cari-cari tempat mustajab doa, sehingga doanya diijabah. Semua orang sedekah, tapi ada orang yang sedekah itu, dia cari-cari tempat dilipat gandakan pahala. Kan karena pakai ilmunya, amalnya kecil, pahalanya besar. Sedekah di siang hari 2.000, sedekah di subuh hari 2.000, sama-sama 2.000, tapi pahalanya beda. Sedekah di siang hari 50.000, sedekah di subuh hari 50.000, sama, tapi kualitas pahalanya beda. Maka apa itu sedekah subuh? Sedekah subuh adalah sedekah yang kita mesti keluarkan uang sebelum kita mengeluarkan untuk diri kita. Itu motivasinya. Kita keluarkan uang sedekah untuk orang lain sebelum kita keluarkan untuk diri kita, beli belanja ke kedai, ke pasar, atau beli yang lain. Nah, kapan waktu sedekah subuh? Waktu sedekah subuh itu adalah dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Lebih kurang dari azan subuh sampai syuruk lah.
Itu batas dari sedekah subuh. Nah, banyak jemaah yang salah paham. Sedekah subuh dia taruhkan ke bakul masjid, dia taruhkan ke kotak amal masjid setelah syuruk. Itu waktu subuh sudah habis. Jadi kalau bisa kita meletakkan uang 2.000 atau 5.000 ke kotak amal itu dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Apakah antara azan dan iqamah, atau sebelum sholat subuh, atau setelah sholat subuh, atau antara subuh dengan ustadznya ceramah. Itu pahalanya besar, hati tenang, dan rezeki kita akan dilipat gandakan. Nanti waktu letakkan duit 2.000, 5.000 itu setiap subuh diletakkan. Dia gini, 2.000 setiap hari, maka sebulan berarti 60.000. Dibanding dengan ada orang yang sedekahnya itu 60.000 tapi sekali sebulan. Tentu lebih bagus orang yang sedekah 2.000 sehari daripada 60.000 sekali sebulan. Tentu dia lebih bagus. Kenapa begini Bapak Ibu? Karena yang pertama, yang dihitung dalam sedekah itu bukan banyaknya, tapi amalnya. Yang kedua, kalau sedekah tiap hari 2.000 tiap hari kali 30 hari berarti 60.000, dibanding 60.000 tapi satu hari, keutamaan yang paling dahsyat adalah kita terbiasa untuk memberi. Terbiasa memberi. Wah, ini payah nih Pak. Memberi ini harus dilatih Bapak Ibu. Tak semua orang kaya mampu memberi. Tak semua orang mapan mampu memberi. Ini tangannya harus dilatih nih. Makanya saya sering bilang, uang tuh letak di tangan, jangan di hati. Kalau uang letak di hati, uang keluar hati sakit ya. Kalau uang letak di tangan, uang keluar hati biasa-biasa aja. Dan kalau kita latih memberi 2.000 tiap hari, masukkan kotak amal, sehingga kita akan terbiasa memberi dan santai ketika ada uang yang keluar. Dan yang kemudian keutamaan, kenapa sedekah subuh itu diusahakan tiap hari? Karena setiap kita memasukkan uang itu, kita bisa berdoa, ya Allah, saya sedekah 2.000. Nah, ya kan? Dengan sedekah ini, lapanglah kuburan makku, ringan sisa kubur orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, anakku sehatkan, suami aku sembuhkan, ya, betahkan anakku di pondok, dapatkan dia pekerjaan, ya, lapangkan kuburan suamiku. Kita bisa berdoa atas kebaikan kita. Itu namanya adalah wasilah. Ada yang protes kepada saya, Ustazah, masa kita sedekah lalu niatnya untuk diri kita? Beda. Niat tetap untuk Allah, tapi kita boleh berwasilah atau berdoa atas setiap kebaikan kita, walaupun untuk dunia boleh. Imam Bukhari mengatakan, boleh kita antakhuzul musawwil lidunyakum. Boleh kita berdoa atas kebaikan kita untuk dunia kita saat kita berbuat baik. Kan saat kita berbuat baik, doa kita tuh mustajab. Nah, ketika kita berbuat baik, niatnya lillahi ta'ala, saat itu kita berdoa walaupun untuk dunia kita, itu tetap dibolehkan dalam syariat Islam. Niatnya karena Allah, wasilah dan doanya bisa macam-macam. Jadi jangan lupa berdoa dan berwasilah setiap berbuat baik ya. Masukkan ke kotak amal, doa. Lebihkan uang tukang parkir, doa. Sedekah orang minta-minta ke rumah, doa. Ada orang pengemis minta uang, kita sedekah, doa. Kemudian ada orang yang butuh bantuan, kita bantu dia atas sedekah kita, kita berdoa. Tenang aja, tidak akan mengurangi pahala kita sedikit pun. Dan juga boleh mendoakan orang lain atas kebaikan kita. Ya Allah, saya sedekah nih atas nama orang tua saya yang meninggal. Ya Allah, saya wakaf nih atas nama orang tua saya yang meninggal. Itu usahakan dilakukan di subuh hari, pahalanya lebih besar. Nah, pertanyaannya, gimana kalau kami nggak ke masjid subuh, kami nggak ketemu dengan kotak amal, maka boleh dititip sama suaminya atau sama istrinya. Pertanyaannya, suami istri nggak ke masjid, gimana nih kami mau sedekah subuhnya? Maka jawabannya adalah kumpulkan dulu dalam rumah, entah di dalam tupperware, entah dalam dompet, entah dalam kantong kresek, tapi harus ada aksi memasukkannya. Aksi inilah yang dinamakan dengan sedekah subuh.
Ini ada Tupperware masuk 2000, 2000 tiap hari. Ya, walaupun belum dikasih nih Pak, belum dikasih ke orang nih, masih di dalam rumah saja. 2000. Saat kita sedekah tuh kita berdoa, ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah nih, lapanglah kuburan mak saya, ringanlah sisa kuburnya, berhenti malaikat menyiksanya. Sebelum saya lanjut, rupa-rupanya suatu ketika butuh kita duit itu. Ya, kita mau ngasih nih, misalnya 2000 kali sebulan. Berarti berapa itu ya? 60.000. Atau sedekah kita 5.000 kali sebulan, 150.000. Atau sedekah kita 100.000 kali sebulan, berarti 3 juta. Kita lakukan di subuh hari. Suatu ketika kita butuh uang itu. Karena saya punya pertanyaan kayak gini Pak, Ustazah, saya sedekah subuh, saya kasih ke adik saya yang membantu dia melahirkan, boleh. Tapi rupa-rupanya saya kumpul-kumpulkan lagi, terpakai duit untuk kebutuhan saya Ustazah. Udah saya kumpul-kumpulkan niatnya sedekah, terpakai lagi untuk kebutuhan saya. Saya kumpul-kumpulkan niatnya sedekah, terpakai untuk kebutuhan saya. Itu cemana Ustazah? Saya jawab, sedekah yang udah kita niatkan sedekah, kita kumpulkan di subuh hari, suatu ketika terpakai untuk kebutuhan kita, kita tetap dapat pahala, tapi satu. Karena kebaikan yang tidak jadi, kebaikan yang sudah kita niatkan dan tidak jadi kita lakukan, dapat pahala satu. Sementara keburukan yang diniatkan dan tak jadi dilakukan, tidak dapat dosa apapun. Saya ulang ya, kebaikan yang akan kita lakukan, lalu kemudian tidak jadi kita lakukan, tetap dapat pahala satu. Sementara keburukan yang kita niatkan tapi tidak jadi kita lakukan, maka tidak dapat dosa apa-apa. Jadi walaupun terpakai nggak jadi masalah, cuman janganlah pakai taruh ya, nggak jadi bego sedekahnya. Ya kan? 5.000. Nah, saya punya pesan. Ini biar konkret dan biasa teramalkan. Saya punya pesan, kalau Bapak Ibu punya niat sedekah subuh 2.000, baik ke kotak amal masjid maupun di rumah, itu nilainya jangan ditambah dulu sebelum konsisten. Saya khawatir gini, 2.000, besok tak ada duit kecil, ujung-ujungnya 5.000, besoknya lagi 10.000, besoknya lagi 20.000, besoknya lagi Bapak Ibu akan berhenti. Nggak usah lah sedekah, ngapa gitu? Kemarin udah 20.000, nggak jadi, berhenti. Secara mental kita nggak bisa konsisten. Makanya ada dalil diriwayatkan oleh Imam Muslim, innallaha yuhibbul amal qalil bal istimrar. Allah itu lebih suka amalan yang sedikit tapi terus menerus daripada banyak tapi putus. Jadi maksud saya, kalau niatnya adalah 2.000, kalau niatnya adalah 5.000, ganti duitnya di malam hari, gimana ceritanya uang itu bisa dapat? Karena kalau sudah Bapak Ibu lebihkan sedikit, nanti jadinya tidak konsisten. Kalau nanti sudah konsisten setiap hari sampai kita risau meninggalkan, itu baru boleh kita ubah-ubah jumlahnya. Nah, seperti itulah maksudnya. Ini berlaku untuk semua yang pengen konsisten. Orang yang ngafal Quran, orang yang mau baca Quran, semuanya mesti konsisten. Sholat duha 2 rakaat dulu. Jangan sekali sholat 8 rakaat. Besok pagi tumbang. 2 dulu. Sampai kita risau meninggalkan, baru kita tambah rakaatnya. Risau kita meninggalkan, baru kita tambah rakaatnya. Gak boleh. Makanya saya sering bilang, fasallu kamastata'tum, salat sekemampuan kalian kata Allah. Faqra'ul Qur'ana mastata'tum, bacalah Quran sesuai kemampuan kalian kata Allah. Saya teringat dulu, ya, ngafal Quran kami di pondok. Kami wajib ngafal itu 1 halaman 1 hari, Pak. Satu ketika saya bisa hafal 3 halaman 1 hari. Waktu saya nyetor ke kiai saya, almarhum kiai, ya, semoga Allah meridhai beliau. Saya setor ke kiai saya. Dulu di pondok tidak ada hak asasi manusia waktu saya masih dulu ya, sampai kelas 2 MTS tidak ada HAM. Jadi dulu masih main pukul-pukul. Sekarang udah tak boleh lagi. Saya setor 3 lembar, saya malah dipukul di betis saya.
Dan setahun saya mencari jawabannya. Saya setor 3 lembar, kok saya malah dipukul ya? Suatu ketika saya udah naik kelas, saya nanya sama kiai saya teringat satu kiai, kenapa saya setor 3 lembar, saya dipukul? Apa kata kiai? Coba kamu ingat-ingat saat itu. Ketika kamu udah nyetor 3 lembar, besok kamu nyetor enggak? Enggak kiai. Besoknya nyetor enggak? Enggak kiai. Besoknya nyetor enggak? Enggak kiai. Jadi kalau banyak-banyak kamu enggak akan istiqomah. Saya teringat betul kata almarhum kiai saya itu. Nah, jadi biasa-biasa saja. Allah itu lebih suka amalan yang sedikit tapi terus daripada banyak tapi putus. Jadi kalau memang 2000 aja terus. Jangan tambah sampai istiqomah. Ada 2 gaya istiqomah. Pertama, risau kita meninggalkan. Yang kedua, kita tidak akan pernah lupa. Kalau masih lupa, belum istiqomah, Pak. Saya sering ngomong kepada jemaah, sedekah subuhlah sampai seperti kita masuk ke kamar mandi dan mandi. Bapak kalau ke kamar mandi, itu ngambil odol kan nggak pernah lupa ya, Pak? Oh, gosok gigi lupa, jarang ya Pak ya. Oh, lupa pakai sabun, jarang. Kenapa? Saking istiqomahnya, ya saking istiqomahnya. Selagi masih lupa, teruskan, gak ada masalah. Seandainya pagi ini lupa, rapel besok pagi. Rasakan manfaatnya. Kalau mengeluarkan uang subuh 2000, rasakan nanti manfaatnya setelah 40 hari. Hati lebih tenang, jiwa lebih lega, rezeki makin lancar, kehidupan terasa lebih aman. Kita nggak banyak pusing, nggak banyak stres, karena itu janji dari para malaikat yang disampaikannya kepada Allah Azza wa Jalla. Pertama, 2 rakaat sebelum fajar, jangan ditinggalkan. Yang kedua adalah sedekah subuh. Kemarin saya ceramah subuh di salah satu masjid di Simpang 3. Itu setelah sholat subuh, anak kecil Pak, anak-anak kecil itu mengantri Pak, masukkan uang ke dalam bakul. Itu berarti mak bapaknya udah ngajarin dari rumah. Itu dikasihnya mungkin ya uang ke cucunya ya, untuk sedekah subuh. Jadi pakai peci, pakai sorban, anak-anak kecil tuh ngantri. Dan alhamdulillah sekarang di macam-macam masjid sudah banyak jemaah yang protes dengan saya. Ustazah, karena ustazah suka sampaikan sedekah subuh nih, masjid kami macet kalau sudah masukkan ke kotak amal. Ya, kenapa macet? Karena mereka salah paham. Jadi waktu mereka masukkan ke kotak amal duit 2000, mereka berdoanya di situ. Ya Allah, saya sedekah dengan sedekah nih lapang kuburan mak saya. Berdoalah dia dulu 10 menit, itu macet barang tuh kan. Salah paham. Doanya di tempat duduk aja. Ya. Nah, jadi ini Bapak Ibu ya. Yang ketiga, sedikit lagi. Apa saja amal kecil tapi pahala besar di hadapan Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, amal kecil pahala besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah nih yang kita lakukan di subuh ini. Poin nomor 1 tadi akan saya jelaskan secara detail. Siapa yang sholat subuh 2 rakaat, lalu iktikaf sampai datang waktu syuruk. Syuruk itu 1,5 jam dari azan subuh. 1,5 jam dari azan subuh. Faka'annama umratan. Pahalanya 1 kali umrah. Dia ada 3 jenis sholat yang mirip-mirip. Yang pertama adalah sholat fajar, 2 rakaat sebelum subuh dan kemudian belum muncul matahari. Yang kedua adalah sholat syuruk, matahari sudah muncul, belum panas. Yang ketiga adalah sholat duha, matahari muncul, sudah panas, lebih kurang 7.30 sampai jam 8. Nah syaratnya adalah subuh 2 rakaat, iktikaf sampai syuruk. Masalahnya iktikaf ini harus di masjid atau di musola. Iktikaf nggak bisa di rumah. Iktikaf itu mesti diam, tenang. Apa aktivitas iktikaf? Ada beberapa. Majelis ilmu, ini iktikaf, asal jangan ngobrol. Tapi kalau ngobrol, bareh maha kini batal iktikafnya Bu ya. Yang kedua adalah zikir. Yang ketiga adalah muhasabah, ingat-ingat kekurangan diri. Yang keempat adalah berdoa. Yang kelima adalah baca Quran. Ya, nah ketika kita sholat subuh, kita nggak usah pulang, kita tetap di masjid, iktikaf, zikir, doa, baca Quran, ingat kekurangan diri, sholat sunnah,
sampai jam 5, 6 lewat 15, 6 lewat 20 menit, maka kita dapat pahala 1 kali haji, 1 kali umrah. Makanya iktikaf itu sendiri-sendiri Bapak Ibu. Jadi kalau di masjid di tempat saya, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, salam kanan, salam kiri, mereka salam-salaman, itu nggak ada ngobrol. Langsung ambil tempat masing-masing, nyudut-nyudut dan iktikaf sendiri. Ya, kita baca Quran, kemudian kita zikir, kita ingat-ingat kekurangan diri, dan doa itu mustajab menjelang fajar, menjelang syuruk. Nah, ngapain kita melakukan iktikaf? Pahalanya 1 kali umrah. Bagi yang tidak sempat untuk berumrah, maka bisa melakukan itu. Iktikaf batal dengan ngobrol, nggak boleh. Ustazah, saya dari subuh menjelang syuruk baca Quran sambil ngobrol. Itu bukan iktikaf namanya, itu baca Quran namanya. Ustazah, saya zikir sambil ngobrol, itu bukan zikir, itu bukan iktikaf namanya, itu zikir namanya. Ustazah, saya berdoa, setelah itu saya ngobrol, saya baca Quran lagi, saya ngobrol lagi di masjid, itu bukan iktikaf namanya, itu baca Quran namanya. Kalau mau dianggap iktikaf, maka harus diam dan di masjid. Kalau batal wuduknya, ambil wuduk lagi. Kalau batal wuduknya, ambil wuduk lagi. Makan, minum boleh, selonjoran boleh, baring boleh, ngobrol nggak boleh. Apalagi update status lagi iktikaf nih guys, jangan, batal dia. Ya, nah, Ustazah, saya diam, tapi saya di rumah. Saya zikir di rumah, saya sholat, saya muhasabah di rumah, saya baca Quran di rumah, saya sholawat di rumah. Itu iktikaf nggak namanya? Tidak, karena semua ulama madhab sepakat iktikaf disunnahkan ke masjid. Nanti yang di rumah tetap dapat pahala zikir, tetap dapat pahala baca Quran, tetap dapat pahala berdoa. Sekarang terakhir, di rumah kita kadang-kadang kalau rumah orang ada musola dalam rumahnya, betul Bapak Ibu ya? Di dalam rumahnya itu ada musola, begitu ya? Ada musola. Lalu dia iktikaf di musola itu. Iktikaf dia di musola itu di rumahnya sendiri. Boleh Bapak Ibu? Jadi dia harus musola atau masjid yang dipakai untuk tempat umum. Itu untuk iktikafnya saja. Adapun untuk zikir, sholawat, untuk baca Quran, untuk berdoa, untuk muhasabah diri, itu bebas. Sholawat sambil masak boleh. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Sambil masak boleh, sholawat sambil nyetir boleh, berzikir sambil santai boleh baca Quran, sambil baring boleh baca Quran. Kalau untuk iktikaf ada aturannya, tapi kalau untuk aktivitas masing-masing itu tidak ada aturannya. Boleh berdiri, boleh selonjor, boleh baring, enggak jadi masalah. Oh Ustazah, baca Quran harus wudu enggak? Enggak. Baca Quran sunnah wudu, tidak wajib wudu, sunnah saja. Kalau berwudu dapat pahala, enggak berwudu enggak apa-apa. Ustazah sambil zikir tertidur boleh enggak? Malah lebih bagus. Sambil baca Quran tertidur boleh enggak? Malah lebih bagus. Sambil selonjoran sholawat boleh enggak? Bagus. Apakah zikir harus nutup aurat? Tentu tidak. Sambil pakai daster, sambil nyapu, sambil zikir, enggak ada masalah. Itu semua tidak ada aturannya, karena ibadah sunnah itu tidak terlalu banyak rukunnya. Jadi sambil nyetir, sambil nyapu, wah ada yang bilang enggak bisa Ustazah. Kalau kita mengingat Allah, itu kita harus nutup aurat. Ya repot. Misalnya gini, bunyi petir, doh, kan kita zikir kan? Apa zikir bunyi petir? Doh, la haula wala quwata illa billah, kan gitu kan? Kan nggak mungkin waktu orang petir, dor, ambilakmu kena dulu, baru la haula wala quwata illa billah, kan tidak. Jadi zikir itu boleh kapanpun, insya Allah kita menjadi hamba Allah yang ahlu zikir, karena ada dalil ala bizikrillahi tatma'innal qulub. Hanya dengan zikir hati jadi tenang. Kalau zikirnya sehari doang belum tenang hati kita, tapi kalau dilakukan tiap hari dia lebih tenang.
Kalau ada di antara kita suka risau terus, risau, semua dirisaukan, semua keriput kening, semua kita risaukan. Hal yang nggak penting kita pikirkan. Coba zikirnya dibanyakkan. Supaya apa? Supaya hati ini tenang. Usia kita udah 50-an, 60-an Bapak Ibu. Dalam hidup nih yang kita cari adalah ketenangan. Betul? Ketenangan. Satu aja yang dicari dalam hidup. Tenang. Nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Dan ketenangan itu masalahnya nggak bisa dibeli dengan uang. Kebahagiaan bisa dibeli dengan uang. Ketenangan tidak. Kenapa saya berani cakap begitu? Kita bahagia, punya uang, beli mobil, sebulan aja bahagianya. Setelah itu bosan. Punya uang, pergi liburan, berfoto-foto, bahagia. Nyampe rumah, nengok rumah berantakan, masalah hidup banyak. Jadi nggak bahagia lagi. Karena bahagia cuma sementara. Tapi ketenangan datang dari dalam diri, harus diciptakan dengan zikir. Orang yang hatinya tenang, mau dia liburan atau tidak, mau dia banyak kerjaan atau tidak, mau dia ada masalah atau tidak, mau dia capek atau tidak, dia tetap tenang. Kenapa? Karena datang dari dalam dirinya. Ini yang kita kejar. Ini yang kita kejar. Apapun masalah, dia tetap tough, yang nggak responsif. Ini yang kita kejar. Dan ketenangan itu diambil. Dia nggak langsung datang dari Allah seperti titisan. Tidak. Dia kita kejar dengan zikir. Dia kita kejar dengan sholat sunnah. Dia kita kejar dengan ibadah. Nah, efeknya akan terasa butuh waktu. Nggak bisa sehari 2 hari. Jadi kalau ibu bapak ada lihat orang tenang aja, apapun yang terjadi dia tenang aja, kita nggak tahu Pak, jangan-jangan zikirnya luar biasa. Karena janji Allah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub, hanya dengan zikir hati menjadi tenang. Tapi orang banyak salah paham. Kalau nggak tenang dia healing, dia jalan-jalan, dia karaokean, dia nonton, dia macam-macam. Nyampe rumah pusing lagi kepalanya. Karena yang mereka cari itu kebahagiaan, bukan ketenangan. Bukan nggak boleh liburan, silahkan. Tapi pastikan liburan dengan hati yang lebih tenang, sehingga pas pulang kita tetap tenang. Ini enggak, pergi liburan Idul Fitri, pulang tengok rumah berserak-serak, gelisah lagi kan? Karena itu cuman kebahagiaan yang sifatnya sementara saja. Semoga kajian ini membawa manfaat bagi kita. Kita tidak usah terlalu banyak bahas banyak apapun, yang penting bisa kita amalkan. Karena kalau kita meninggal Bapak Ibu, yang ditanya bukan seberapa banyak ilmu yang kita punya, tapi yang ditanya seberapa banyak amal yang kita punya. Betul ya? Nah, kalau dulu saya itu baca buku, semua saya baca buku. Dari ilmu langit, ilmu bumi, sampai ilmu langit ke-7, semua Sidratul Muntaha, semua saya baca. Belakangan beberapa tahun ini saya sudah mulai paham bahwa ternyata yang penting adalah kita belajar ilmu yang teknis dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah. Semoga di sisa umur kita lebih bahagia, lebih tenang dan lebih kuat ibadahnya, sehingga hidup ini bahagia, meninggal masuk surga. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf lahir dan batin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.